terutama yang ngaji sama saya, jangan suka mengkafirkan, jangan suka mensyirikkan secara muayyan, A, B, C, nggak boleh. Itu bukan tugasmu, bukan tugas saya, tugas ulama-ulama besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu malam Kamis 20 Dzulqa'dah 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan dalam sebuah kajian rutin membaca dan mempelajari Matan Nawaqidul Islam, pembatal keislaman, yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ahibati hafizakumullah, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pertanyaan pertama, syirik adalah dosa besar yang tidak terampuni sebelum pelakunya bertobat sebelum meninggal dunia. Bagaimanakah hukumnya orang yang melakukan kesyirikan hingga meninggal dunia dikarenakan ketidaktahuannya dan kebodohannya dalam ilmu agama? Apakah tetap tidak terampuni dosanya bila dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang telah bertobat setelahnya karena hidayah ilmu yang dia dapatkan tentang bahayanya kesyirikan? Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Wa jazakumullahu khairan wa fiikum barak. Jawabannya adalah al-jahlu idza sabat kana uzran. Sebuah kebodohan jika memang benar-benar tetap bahwasanya dia bodoh, maka berarti itu adalah alasan untuk dia dimaafkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda." Dan siapa saja yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah terang kepadanya petunjuk. Ini menunjukkan bahwasanya setelah terang kepadanya petunjuk, maka pada saat itu tidak diperbolehkan untuk dinyatakan kafir orang yang tidak tahu, orang yang tidak datang kepadanya petunjuk. Kemudian juga dalam surat At-Taubah ayat 115, An-Nisa 115, Taubah 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah mereka diberi petunjuk sampai dijelaskan kepada mereka apa yang wajib ditakwai. Ini menunjukkan bahwasanya setelah ilmu baru setelah itu bisa dikategorikan sebagai sebuah pelaku kesyirikan. Kalau tidak tahu dan benar-benar tidak tahu, maka
pada saat itu diberikan uzur atasnya. Kemudian wallahu alam. Pertanyaan yang kedua, jika menghadiri pernikahan kawan yang non muslim, bagaimana hukumnya bagi keislaman kita? Di dalam pernikahan terdapat ritual-ritual ibadah, baik kita di tengah-tengah kaum muslimin dan juga di tengah orang-orang yang beragama selain Islam. Maka asal hukumnya seorang muslim tidak diperbolehkan untuk menghadiri pernikahan orang-orang yang kafir, terutama jika di dalamnya terdapat ritual peribadatan orang-orang kafir. Kecuali jika menghadiri tersebut untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena sebuah kaidah di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi." Dan telah diturunkan atas kalian di dalam Al-Qur'an, jika ayat-ayat Allah diolok-olok, dikufuri, maka janganlah kalian duduk bersama mereka. Tidak boleh kita duduk bersama orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ritual pernikahan selalu ada peribadatan. Maka tidak boleh seorang muslim menghadiri pernikahan orang kafir. Pertanyaan yang ketiga menyebutkan merek. Saya tidak menyebutkan mereknya. Saya dari suku titik-titik dan suku ini sangat kental dengan ilmu tasawuf yang Ustadz bahas Rabu kemarin. Dan parahnya orang tua saya sangat menyukai ilmu tersebut. Semua yang Ustadz bahas Rabu kemarin sudah saya dengar langsung dari abah saya. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang ini? Bagaimana solusinya buat diri ulun? Maka jawabannya adalah kita harus ketahui bersama bahwasanya, saya sering mengatakan ini, kata as-sufiyah atau at-tasawuf belum ada disebutkan di dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Akan tetapi apabila yang dimaksud dengan as-sufiyah atau at-tasawuf adalah seseorang berlaku zuhud kepada dunia, seseorang lebih fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita tidak memerlukan kata-kata ini. Kita cukup mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Maka saya nasihatkan untuk yang bertanya dan juga kepada saudara kaum muslimin yang lainnya agar menimba ilmu agama yang berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Baik. Kita masuk kepada poin pendahuluan yang keempat yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu syarat dan larangan-larangan menghukumi dengan kekafiran. Syarat dan larangan-larangan menghukumi dengan kekafiran. Ini kita sekarang adalah membicarakan tentang pendahuluan 4. Syarat dan larangan-larangan dalam mengkafirkan. Jadi tidak mudah mengkafirkan orang. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebut bahwa mengkafirkan ada 2 macam. Man yadhkurli, siapa yang ingin menyebutkan 2 macam? Yang pertama, mutlak dan muayyan. Apa yang disebut dengan mutlak? Mengkafirkan secara
bebas. Tidak ditentukan orangnya, kamu kafir, tidak. Tapi menyebutkan siapa yang mengingkari kewajiban sholat, maka dia kafir. Siapa yang mengingkari kekuasaan Allah, maka dia kafir. Ini namanya takfir mutlak, mengkafirkan secara mutlak. Yang kedua adalah mengkafirkan secara muayyan. Takfir muayyan artinya mengkafirkan seseorang secara tertentu. Si fulan kafir karena sujud kepada selain Allah. Si fulan musyrik karena berdoa kepada jin. Maka tidak semua yang kafir secara mutlak bisa langsung dikafirkan secara muayyan. Kalau kita lihat ada orang berdoa kepada jin, atau orang sujud kepada orang yang sudah mati pada kuburannya, apakah bisa dikafirkan? Bisa tidak? Tidak. Secara muayyan, tetapi bisa dikafirkan secara mutlak. Artinya kita berbicara siapa yang sujud kepada kuburan maka kafir. Paham ini? Baik. Sekarang ini poin pertama yang sudah kita bahas adalah yaitu mengkafirkan dibagi menjadi dua. Takfir mutlak dan takfir muayyan. Ini sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Contoh takfir mutlak, orang yang mengingkari kuasa Allah, maka kita katakan siapa saja yang mengingkari Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa menghidupkan manusia di akhirat seluruhnya, maka dia kafir. Ini hukumnya takfir secara mutlak. Takfir artinya apa? Mengkafirkan. Sedangkan takfir muayyan, orang tertentu, si fulan, maka tidak mudah kita mengkafirkan orang secara muayyan. Makanya perlu mengumpulkan syarat-syarat dan menjauhkan larangan-larangan. Nah, ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, mengkafirkan orang secara muayyan, ya, hati-hati, harus terkumpul syarat-syaratnya dan harus dijauhkan larangan-larangannya, baru boleh mengkafirkan secara muayyan. Baik. Sekarang poin yang kedua adalah syarat mengkafirkan muslim secara muayyan. Apa syaratnya? Syaratnya ada 3. Si muslim tersebut, 1, mengetahui bahwa hal tersebut adalah kekufuran. Nah, ini persis seperti yang ditanyakan tadi. Kakek saya, Kai Ulun, main khadam, main gondam, main jin, meminta bantuan kepada jin, meletakkan sesaji di buncur rumah, bubur habang, bubur merah, bubur habang, bubur putih, kopi, teh, pokoknya kayak besokan depan kita makan. Maka kalau seandainya dia tidak mengetahui, maka berarti belum terkumpul syarat mengkafirkan muslim secara muayyan. Karena dia berarti bodoh. Berarti dia tidak tahu bahwa perbuatan tersebut adalah sebuah kekufuran. Ini syarat pertama, mengetahui bahwa hal tersebut adalah kekufuran.
Syarat yang kedua adalah mengerjakan, si muslim ini mengerjakannya dengan sengaja. Dia mengerjakannya atas pilihannya, sengaja. Kalau seandainya dia dipaksa, maka dia tidak masuk ke dalam syarat ini. Dipaksa, ayo kamu coba hina Nabi, mun kada aku tembak. Berarti dia menghina Nabi bukan karena keinginannya, kesengajaannya, bukan karena pilihannya. Mengerjakan dengan sengaja atau pilihan. Ya, dia sengaja mengerjakan itu. Mengerjakan menghina Allah, menghina Rasulullah SAW. Seperti kisahnya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Beliau dipaksa. Nanti saya akan jelaskan secara gamblang tentang paksaan ini. Dipaksa untuk menghina Nabi. Setelah dia dipaksa untuk menghina Nabi dan tidak ada cara dia untuk bisa keluar agar selamat kecuali dengan menghina Rasulullah SAW, maka dia hina Rasulullah SAW. Dia sebutkan kebaikan-kebaikan Lata, Uzza, Manat, Hubal. Dia adalah Tuhan yang kuasa dia. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu dengan ucapannya, tetapi dia dipaksa bukan dengan pilihan. Maka dia kemudian mengadu kepada Rasulullah, saya waktu itu dipaksa ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, kaifa tajidu qalbak? Bagaimana engkau dapati hatimu? Kata dia, mutmainnun bil iman, tenang dengan keimanan. Maka setelah itu tetap dia dalam keimanan, tidak kafir secara muayyan. Yang ketiga adalah dia mengerjakan kekafiran tersebut dengan pilihan, dengan sengaja, mengetahui, dan dia mengerjakannya sebentar. Ya. Ini dijadi 3. Afwan ya. Ini jadi 3. Sengaja, kemudian dengan pilihan. Dia sengaja, kemudian dengan pilihan. Nah, kalau sudah terkumpul orang ada menghina Allah, dia tahu menghina Allah itu kekufuran, dia sengaja menghina Allah dan itu pilihan dia, bukan karena paksaan, maka pada saat itu bisa terkumpul syarat-syarat si muslim ini dikufurkan secara tertentu. Si muslim ini dikufurkan secara tertentu. Baik. Kemudian kita membicarakan tentang larangan-larangan. Larangan-larangan dalam mengkafirkan. Artinya apa? Kalau seandainya terdapat larangan-larangan ini, maka tidak bisa dikafirkan. Saya ulangi. Kalau terdapat larangan-larangan ini tidak bisa diapakan? Dikafirkan. Dan ini ada 5. 1, al-jahlu, kebodohan. 2, at-ta'wil, pentakwilan. 3, al-khata' atau al-ikrah, afwan. Al-ikrah yaitu paksaan. 4, al-khata', kesalahan. 5, at-taqlid.
Kalau ada 5 perkara ini, maka tidak bisa dikafirkan. Ada orang melakukan main jimat, menganggap itu boleh. Main jimat, menganggap itu boleh. Dia bodoh hukum jimat. Dia tidak tahu hukum jimat. Maka pada saat itu tidak bisa dikafirkan. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan, dan ini permasalahan bahaya ini. Tidak boleh setiap orang berbicara tentang masalah ini. Diberikan uzur dengan kebodohan. Tidak boleh seseorang semudahnya berbicara tentang ini. Dan kita akan jelaskan lebih dalam lagi ini. Kemudian takwil. Takwil artinya seperti, saya beri contoh saja biar mudah. Ada sahabat Nabi yang bernama Qudamah bin Mad'un. Namanya Qudamah bin Mad'un. Beliau ini sahabat terkemuka, ikut perang Badar. Ikut perang Badar nggak main-main. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma beliau minum khamar. Dan beliau minum khamar mengatakan, punya takwil bahwasanya boleh kalau sudah beriman, beramal soleh, boleh minum khamar. Ada dalilnya, ada ayatnya. Ya, beliau sudah ikut perang Badar, maka beliau minum khamar. Maka para sahabat Nabi tidak mengkafirkan beliau, karena beliau keliru dalam memahami ayat. Beliau punya takwilan lain. Paham ini? Nah, seperti kaum Khawarij. Para sahabat enggak mengkafirkan kaum Khawarij. Padahal mereka mengkafirkan siapa? Ali bin Abi Thalib. Mengkafirkan sahabat yang bersama dengan Ali bin Abi Thalib. Dan itu bahaya. Mengkafirkan seorang muslim. Tetapi Ali bin Abi Thalib tidak mengkafirkan kaum Khawarij. Ali bin Abi Thalib hanya mengatakan, hum ikhwanina bagaw alaina. Mereka saudara kita, kawan kita. Mereka berlebihan berlaku kepada kita. Kenapa tidak dikafirkan? Karena kaum Khawarij punya takwil, punya kekeliruan di dalam memahami apa? Ayat. Kemudian ikrah, seperti yang saya sebutkan tadi. Nanti ikrah ini, paksaan ini ada syarat-syaratnya. Ya, saya tulis di sini. Syarat paksaan. Kalau seandainya terkumpul syarat paksaan, maka tidak boleh dikafirkan. Saya beri contoh misalkan, Sufyan, ikamlah mun kada menghina Nabi ku tembak. Tembaknya pistolannya incaan. Kemudian Mas Sufyan menghina Nabi. Ujar Mas Sufyan, kenapa kamu menghina Nabi? Hendak tembak, tembakannya incaan. Nah, ini masuk ke dalam syarat. Syarat paksaan. Syarat paksaan yang pertama, satu, yang memaksa sanggup menyakiti atau membunuh. Memang sanggup dia. Ikam mun kada menghina Allah, kubunuh. Tapi nggak sanggup, dia cuma ngomong doang. Maka pada saat itu berarti tidak masuk syarat paksaan. Syarat paksaan adalah yang memaksa sanggup menyakiti atau sampai membunuh yang dipaksa. Yang kedua, yang dipaksa tidak sanggup melawan. Misalkan yang mengancam nih halus orangnya, yang diancam gono sterek, pian mun kana menghina Allah ulun bunuh pian jar nang ganal aja. Yang dipaksa tidak sanggup melawan, padahal dia sanggup untuk melawan. Paham ini? Baik. Kemudian
paksaannya berbahaya terhadap nyawa, harta, keluarga, atau agama. Kalau tidak menghina Allah, maka kamu akan saya bunuh, atau istrimu akan saya bunuh, atau rumahmu akan saya bakar, atau hartamu akan saya ambil. Nah ini, paksaannya berbahaya. Berbahaya. Kalau kamu tidak menghina Nabi, maka kukibetikan. Nah ini lain paksaan katanya. Lain paksaan yang berbahaya. Paham ini para ikhwah? Nah, kemudian khata, kesalahan. Seseorang melakukan kesalahan. Dia sebenarnya ingin memuji Allah, akan tetapi salah. Maka pada saat itu tidak masuk ke dalam ini. Saya beri contoh. Ada orang di padang pasir, dia bawa ontanya, kemudian di atas ontanya itu segala macam perlengkapan, makanan, pakaian, minuman. Singgah di sebuah pohon, teguring. Kemudian ontanya jalan, hilang ontanya. Si ini bangun, hilang ontanya di tengah padang pasir. Kalau sudah di tengah padang pasir, sudah seperti orang menunggu mati, tidak ada bekal lagi, ontanya hilang. Sedih, sampai teguring kembali, datang lagi ontanya, ketawa-ketawa ontanya. Bapak pian di sini. Mbah itu saking senangnya dia melihat ontanya karena bisa melanjutkan perjalanan. Ada makanan, ada minuman di situ. Dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana abduk. Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Terbalik. Saking himungnya. Nah ini salah. Kalau seandainya ini syarat larangan mengkafirkan itu dihilangkan dari kesalahan, maka terkumpul berarti syaratnya. Kemudian taklid, mengikuti orang. Dia tidak paham, cuma ikut-ikutan. Jadi tidak mudah mengkafirkan orang. Kalau masih ada larangan-larangan ini dalam diri seseorang, nggak boleh dikafirkan seenaknya. Paham ini para ikhwah? Nah, ini adalah syarat dan larangan-larangan dalam mengkafirkan, dan inilah pendahuluan yang keempat. Kita akan bahas sekarang secara mendalam. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita katakan tadi syarat menghukumi atas seorang muslim secara muayyan dengan kekafiran ada 3, seperti yang tertulis. Dia mengetahui tentang haramnya hal yang mengkafirkan tersebut. Kalau tidak mengetahui, maka pada saat itu dia tidak mencukupi syarat untuk dikafirkan. Ya. Nah, mungkin timbul pertanyaan nanti, dan ini yang sering sekali orang debat di internet, di media sosial. Ustadz, apa hukumnya orang main kesyirikan, sihir dukun misalkan, perdukunan, persihiran, lalu dia menganggap dirinya tidak tahu kalau sihir dukun itu haram, kesyirikan. Maka apakah dikatakan orang tersebut musyrik atau tidak? Maka sebagaimana yang sudah saya sebutkan, al-jahlu idza thabata kana uzran. Saya tulis bahasa Arabnya agar menjadi ingat. Al-jahlu idza thabata kana uzran. Al-jahlu idza thabata kana uzran. Artinya apa?
Kebodohan jika memang tetap dia bodoh, memang tetap ada bodohnya. Dia memang nggak tahu. Dia memang nggak tahu. Maka berarti uzur untuk dimaafkan. Meskipun pakai raja, kalau memang dia tidak tahu, ya, tetapi kira-kira bisa nggak tidak tahu? Bisa nggak? Bisa. Tetapi kira-kira kalau di perkotaan bisa nggak tidak tahu? Apalagi sekarang dengan adanya media sosial tersebar dakwah tauhid, bisa nggak tidak tahu? Hah? Sulit, sedikit kemungkinan dia tidak tahu. Paham ini? Para ikhwah. Tapi kalau memang benar-benar tidak tahu, idza tsabat, benar-benar tidak tahu, benar-benar bodoh bahwa hal tersebut adalah sebuah kesyirikan, maka kana uzra, berarti itu memang dimaafkan. Berarti memang apa? Dimaafkan. Ini para ikhwah. Dalilnya yang saya sebutkan dari surah An-Nisa ayat 115, surah At-Taubah ayat 115. Harus ada ilmu dulu. Dia mengetahui hal tersebut adalah sebuah kekufuran, tetap dia kerjakan. Nah, ini baru terkumpul syaratnya. Kemudian syarat yang kedua adalah dia sengaja melakukannya. Bukan tidak sengaja, sengaja melakukannya. Dalilnya surat hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih." Sengaja kebalikannya lupa. Sengaja kebalikannya apa? Lupa. Orang ini sengaja, bukan karena lupa dia mengerjakannya. Dia sengaja, baru terkumpul syarat dia boleh dikafirkan. Sesungguhnya Allah memaafkan atas umatku kesalahan, kekeliruan, kelupaan, dan apa yang dipaksakan terhadap mereka. Jadi kalau sengaja baru terkumpul syaratnya. Yang ketiga adalah pilihan dia, bukan sebagai paksaan. Dia memang melakukan itu. Menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran. Dia pilihan dia melakukan itu, bukan karena paksaan. Baik. Sekarang saya lebih membahas tentang kebodohan ini. Larangan menghukumi atas kekufuran apabila ada hal-hal berikut. Kebodohan. Orang bodoh tidak boleh dihukumi sebagai kekufuran. Kalau dia memang apa? Bodoh. Coba perhatikan sekarang perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Istighatsah. Beliau mengatakan, "Inna takfiral muayyan wa jawazu qatlihi mawqufun ala an tablughahu al-hujjatun nabawiyyah allati yakfuru man khalafaha wa illa falaysa min jahli man jahila syai'an min ad-din yakfur." Sesungguhnya mengkafirkan seseorang secara muayyan, ini orang ini kafir dan boleh dipenggal lehernya. Ini tertahan, tidak boleh dilakukan sampai datang ilmu kepada dia. Kalau sudah datang ilmu kepada dia, baru boleh dikafirkan. Kenapa? Karena siapa yang bodoh terhadap sesuatu, maka dia tidak kafir. Faham ini para ikhwah? Hati-hati ini. Jangan bermudah-mudah, oh mungkin tidak tahu. Jangan bermudah-mudah mengkafirkan. Oh mungkin kada tahu sidin. Oh masa sih kada tahu? Mungkin saja kada tahu. Nah ini yang sering dikatakan oleh sebagian kawan-kawan yang bertanya, Ustadz, kai ulun, abah ulun dahulu melakukan kesyirikan. Ada wasituha di bawah bantal wasituha. Jimat maksudnya. Ya dipelihara, dimandii, di macam-macam. Tapi pinanya sidin kada tahu. Mungkinkah tidak tahu? Dilihat orangnya. Setiap orang berbeda. Paham ini para ikhwah? Yang penting kebodohan adalah sebuah larangan
untuk mengkafirkan seseorang secara tertentu. Kalau memang masih bodoh tidak boleh dikafirkan. Paham ini? Jadi tidak mudah mengkafirkan orang. Makanya saya katakan tuduhan dusta kalau seandainya kita belajar tentang pembatal-pembatal keislaman dituduh suka mengkafirkan, itu tuduhan dusta. Bahkan kita di sini belajar agar tidak mudah mengkafirkan orang, karena akhirnya tahu oh ada syarat-syaratnya, oh ada larang-larangannya. Apalagi nanti saya akan bacakan dalam masalah ini tidak mudah orang berbicara tentang mengkafirkan seseorang, gak mudah. Lihat lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pekan lalu kita bicarakan. Hadis yang dia ragu tentang kuasa Allah. Kalau aku mati, maka bakar, lalu tumbuk, lalu debu dari tubuhku disebarkan. Aku kada yakin Allah Subhanahu wa taala sanggup untuk menyiksaku. Kalau Allah sanggup menyiksaku, maka silahkan dia siksa sesuai dengan siksaan yang belum pernah dia siksa kepada seorang pun. Lihat, ini diampuni. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Fahadha rajulun syakka fi qudratillah wa fi i'adatihi idza dzuriya bal i'taqada annahu la yu'ad wa hadha kufrun biittifaqil muslimin walakin kana jahilan la ya'lamu dhalik wa kana mu'minan yakhafu Allah an yu'aqibah fa ghufira lahu bidzalik." Orang ini ragu tentang kuasa Allah. Allah Maha Kuasa untuk mengembalikannya. Kalau seandainya sudah dibakar, ditumbuk, dijadikan debu, kemudian dia ragu akan kuasa Allah bisa menyiksa dia. Bahkan dia tidak yakin kalau bisa dikembalikan lagi. Kalau secara takfir mutlak, maka ini hukumnya apa? Kafir dengan kesepakatan kaum muslimin. Meragukan kuasa siapa? Kuasa Allah. Akan tetapi dia jahil, tidak tahu akan hal tersebut. Dan dia beriman. Buktinya apa? Dia takut kepada Allah. Ketika dikumpulkan kembali oleh Allah, masih ingat kisahnya? Ketika dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma hamalaka 'ala dzalik?" Apa yang membuatmu seperti itu? Maka beliau mengatakan, "Khasyatuk." Aku takut kepada Engkau ya Allah. Maka diampuni dosanya. Ini buktinya bahwasanya kebodohan adalah larangan untuk mengkafirkan seorang muslim secara muayyan. Jadi pahami baik-baik kebodohan larangan untuk mengkafirkan seseorang secara muayyan. Gak boleh. Kalau ada yang bodoh, maka tidak boleh dia dikafirkan secara muayyan. Meskipun dia mengerjakan sesuatu kekufuran secara jelas. Kalau dia bilang, aku kada tahu, sudah, kada kau dikafirkan. Memang dia tidak tahu, dia bodoh, maka diajarkan. Maka hati-hati, jangan mudah-mudah memvonis orang dengan kekufuran, kesyirikan. Meskipun kita lihat jelas dia melakukan kesyirikan, kekufuran, hati-hati. Karena mungkin dia bodoh, ya. Dan ini yang sering dituduhkan kepada Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, bahwasanya beliau mengkafirkan orang karena kebodohan. Artinya beliau tidak menganggap kebodohan. Pokoknya kalau sujud kepada selain Allah kafir. Maka beliau mengatakan, lihat perkataan beliau, wa amma ma dzakarahu al-a'da anni ukaffir bil-dhanni wa bil-muwalat aw ukaffirul jahil alladhi lam takum alaihi al-hujjah fa hadza buhtanun 'azim. Adapun apa yang disebutkan oleh musuh-musuh tentang aku, bahwasanya aku mengkafirkan secara sangkaan, masih disangka, belum nyata dia melakukan kekufuran. Atau aku mengkafirkan orang yang bodoh, yang belum tahu hujjah, belum ada ilmunya, maka ini adalah dusta yang nyata, ya, akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang nuduh-nuduh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah seperti zombie-zombie,
yang nuduh-nuduh kalau seandainya belajar kitab tauhid maka akan suka mengkafirkan orang, suka meneteskan darah. Hati-hati. Akan berhadapan nanti di hadapan Allah dengan yang dituduh, mempertanggungjawabkan apa yang dia tuduhkan. Nah, kemudian ada masalah diungkap oleh Imam Ibnu Utsaimin. Kalau ada orang kafir mengatakan, saya tidak tahu kalau ini kufur, maka jawabannya bagaimana? Kita katakan, selama Anda belum masuk dalam agama Islam, berarti Anda di dunia sebagai orang kafir. Di akhirat urusannya terserah siapa? Allah. Paham ini? Kemudian yang kedua, kalau ada orang muslim dia mengerjakan sebuah kekufuran dan dia tidak tahu kalau itu adalah kekufuran, ya, maka kita katakan di dunia hukumnya apa? Hukumnya apa? Muslim. Di akhirat terserah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia mempunyai apa tadi? Kebodohan. Paham ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Baik, yang kedua, takwil. Takwil adalah seseorang meyakini bahwa ini disyariatkan atau ini mubah menurut sangkaan dia. Ini disyariatkan atau ini mubah menurut sangkaan dia. Itu namanya takwil. Seperti kisah Qudamah bin Maz'un radhiyallahu anhu. Beliau berdasarkan surat Al-Maidah ayat 93. Apa bunyinya? Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu idza mattaqau. Tidak ada dosa bagi orang yang beriman, beramal saleh, ya, tidak ada dosa bagi orang yang beriman, beramal saleh, apapun yang dia minum, apapun yang dia konsumsi, jika mereka bertakwa. Qudamah bin Maz'un seorang sahabat terkenal. Bahkan beliau ikut perang Badar. Beliau mengira dengan surat Al-Maidah ayat 93 halal minum khamar. Kenapa? Karena sudah beriman, sudah beramal soleh, sudah bertakwa. Ayatnya kan berbunyi begitu kata beliau. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihat junahun fima ta'imu idza mattaqu. Tidak ada dosa bagi orang yang beriman, beramal saleh dan bertakwa. Apa saja yang dia konsumsi termasuk khamar. Maka Qudamah bin Maz'un radhiyallahu anhu beliau menganggap minum khamar adalah apa? Halal. Tetapi dengan apa? Takwil. Berdasarkan ayat ini kata beliau. Para sahabat tidak mengkafirkannya. Kenapa? Karena beliau punya takwil, menganggap ini halal padahal ternyata haram. Paham ini para ikhwah? Begitu juga, ya. Makanya ada perkataan menarik dari Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um. Beliau mengatakan, "Lam na'lam ahadan min salafi hadhihi al-ummati yuqtada bihi wala min at-tabi'ina ba'dahum radda syahadati ahadin bita'wilin." Kami tidak mengetahui seorang pun dari para sahabat salafus saleh terdahulu, tidak juga dari para tabi'in, menolak persaksian orang yang melakukan kekufuran dengan takwil. Ya, takwil sebuah larangan untuk mengkafirkan. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari juga bermadzhab Syafi'i, beliau mengatakan, qala al-ulama kullu muta'awwilin ma'dzur bi ta'wilihi laisa bi'athim. Setiap orang yang mentakwil maka dia dimaafkan dengan takwilnya, tidak berdosa karena dia meyakini sesuatu yang salah akibat ada sebuah takwil yang dia lakukan.
Paham ini para ikhwah? Seperti kisahnya juga kaum Khawarij yang saya sebutkan tadi. Para sahabat tidak mengkafirkan kaum Khawarij. Padahal sudah mengkafirkan siapa? Ali bin Abi Thalib. Mengkafirkan sebagian besar sahabat kaum Khawarij. Orang-orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW surga. Ali bin Abi Thalib dijamin surga. Orang Khawarij mengkafirkannya. Ini kan berarti bertentangan dengan hadis Rasul. Tetapi para sahabat tidak mengkafirkan kaum Khawarij. Kenapa demikian? Karena mereka mempunyai apa? Ta'wil. Paham ini ya? Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yaitu paksaan, dipaksa. Dan dalil yang menunjukkan akan hal ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sudah saya sebutkan tadi, surat An-Nahl ayat 106. Man kafara billah min ba'di imanih illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Siapa yang kufur setelah keimanannya, maka dia kafir. Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tenang dengan keimanan. Kisahnya kisah siapa tadi? Ammar bin Yasir. Jadi ini beliau, di situ abahnya, di situ umahnya disiksa sampai tombak dimasukkan ke kemaluan umahnya. Abahnya disiksa sampai mati. Abah umahnya tidak mengatakan kekufuran. Melihat demikian, datang orang-orang kafir musyrik kepada Ammar bin Yasir. Ayo, kalau kamu mau seperti abahmu, mamamu, maka jika kamu seperti itu, kami akan kamu bunuh. Tapi kalau kamu menghina Allah, menghina Nabi, mengagungkan berhala-berhala kami lepaskan kamu. Dan orang musyrik mereka jujur. Mereka sesuai dengan janji. Itu dari dulu mereka lakukan. Mereka merasa terhina kalau seandainya tidak sesuai dengan janji. Kalau kamu menghina nabimu, mengagungkan berhala-berhala kami lepaskan. Menghinalah Ammar bin Yasir. Kemudian diagungkan berhala-berhala orang-orang kafir Quraisy. Setelah itu Rasulullah SAW bertanya, "Kaifa tajidu qalbak?" Bagaimana engkau dapati hatimu? Beliau mengatakan, "Mutmainnan bil iman." Hatiku tetap tenang dengan keimanan. Kata Nabi Muhammad SAW, "Fa in 'adu fa'ud." Kalau mereka melakukan lagi kepada kamu, ucapkan lagi seperti itu. Jadi boleh malah menghina Nabi Muhammad SAW kalau dipaksa. Tapi syarat-syaratnya tadi, ya, yang memaksa harus sanggup untuk melakukan yang berbahaya. Yang dipaksa tidak sanggup melawan. Yang ketiga, dia meyakini bahwasanya memang bahaya akan menimpa dia. Dia meyakini bahwasanya memang bahaya akan menimpa dia. Yang keempat, bahayanya sangat berbahaya bagi agama, keluarga, harta, nyawa, dan seterusnya. Nah, alhamdulillah selesai para ikhwah. Terakhir saya katakan, saya bacakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawa, "Inna at-takfira lahu syurutun wa mawani'u qad tantafi fi haqqil muayyan wa inna takfiral mutlaq la yastalzimu takfiral muayyan." Ini perkataan pantas ditulis dengan emas. Hati-hati, terutama yang ngaji sama saya. Jangan suka mengkafirkan, jangan suka mensyirikkan secara muayyan, A, B, C, nggak boleh. Itu bukan tugasmu, bukan tugas saya, tugas ulama-ulama besar. Lihat perkataan beliau, sesungguhnya mengkafirkan memiliki syarat dan larangan-larangan. Terkadang terhalang terhadap orang secara tertentu. Mengkafirkan tidak, terkadang terhalang terhadap orang secara tertentu. Sesungguhnya mengkafirkan secara mutlak tidak mesti mengkafirkan orang secara apa?
muayyan. Apa istilahnya para bapak-bapak sekalian? Takfir muayyan. Ingat istilah itu. Orang kita katakan, siapa yang berdoa kepada selain Allah kafir. Ini kafir secara apa? Mutlak. Adapun kita katakan si fulan yang berdoa kepada selain Allah kafir. Ini kafir secara apa? Muayyan. Tidak mengkafirkan secara mutlak, tidak melazimkan orang mengkafirkan secara muayyan. Saya sekali katakan, jangan bermudah-mudah mengkafirkan orang muslim tertentu. Mengkafirkan orang muslim secara muayyan, mensyirikkan orang muslim secara muayyan, jangan bermudah-mudah. Itu bukan tugasmu dan bukan tugas saya, tetapi tugas ulama-ulama besar. Faham ini para ikhwah? Nah, jelas sudah ya, agar video ini disimak oleh banyak orang sehingga kita tidak terkena tuduhan suka mengkafir-kafirkan, suka menghalalkan darah kaum muslimin. Kita saja khawatir mati di atas su'ul khatimah. Bagaimana berani-berani mengkafirkan orang? Kita tahu diri kita bagaimana kita sendirian, bagaimana kita akhlaknya buruk, bagaimana kita tidak jujur, bagaimana kita tidak amanah, bagaimana kita macam-macam dosa yang kita lakukan. Maka tidak boleh bermudah-mudah mengkafirkan secara apa tadi Bapak Ibu? Muayyan. Kecuali setelah terkumpul syarat dan terhilangkan larangan-larangan. Baik. Hadza wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.